Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmu sholihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul goyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya dalam secara virtual atau Zoom online. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini adalah pertemuan perdana kita ya, ataupun pertemuan pertama yang kita selenggarakan secara online ataupun via Zoom online. Insya Allah Zoom ini akan kami record juga dan akan kami share di grup nantinya. Nah, insya Allah acara pada malam hari ini akan ada dua sesi. Sesi pertama ialah sesi manasik ibadah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Mutawif kita, Ustadz Abdul Rozak. Alhamdulillah, beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua ialah sesi sesi teknis atau sesi jurnal teknis oleh saya pribadi insya Allah. Baik, agar mempersingkat waktu, acara selanjutnya ialah manasik umroh kepada Al Ustadz Abdul Rozak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1, 2, suara saya bisa didengar jelas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, jelas Ustadz. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazahumullahu khaira. Jazakumullahu khaira Bapak Ibu, tamu-tamunya Allah yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah bersama saya 30 menit ke depan kita akan membahas tentang manasik umroh Bapak Ibu semuanya. Langsung saja untuk membarokahkan waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu-tamunya Allah yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu mempunyai keinginan ya, umrohnya itu menjadi umroh yang mabrur, umroh yang makbulah. Umroh yang mabrur, umroh yang makbulah itu syaratnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, asobah sunnah, sesuai dengan sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amro ini lantadillu matamasaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara pada kalian, kalian tidak akan tersesat. Kalian pasti benarnya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan Quran hadis, itu akan ditolak. Maka Bapak Ibu, untuk ibadah umroh ini juga dituntut untuk yang pertama asobah sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita menuju ke asobah sunnah. Karena kita akan mengkaji uh, ibadahnya Bapak Ibu, umrohnya Bapak Ibu ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang kedua syaratnya ketika pulang umroh Bapak Ibu. Pulang umroh Bapak Ibu supaya menjaga kemakburan umrohnya. Itu sampai nanti husnul khotimah, sampai meninggal dunia. Nah, bagaimana cara menjaganya? Yaitu zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Nah, zuhud di dalam urusan dunia dan semangat di dalam urusan akhirat. Ya. Baik Bapak Ibu, nah, mengingatkan kembali bahwa kita bisa ke Baitullah itu tentunya atas panggilan dari Allah, Bapak Ibu. Okay? Jadi kita bisa datang ke Baitullah itu semata-mata karena panggilan dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena
kemampuan kita, kekayaan kita bukan, tapi karena memang Allah yang memanggil. Saya kutip dalam hadis Bukhari, doanya Rasulullah, lamani alima atoita. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri. Wala mutia lima manata. Dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau Allah nggak memberi, nggak akan bisa. Kalau Allah memberi, nggak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Maka kita diberi oleh Allah bisa datang ke Baitullah, itu merupakan memang benar-benar panggilan dari Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, hukumnya umroh itu wajib. Ya, kita supaya memahami bahwa hukumnya umroh itu sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Nah ini yang kuat, yang paling kuat ya dalam kitab Sahih Bukhari, qala Ibnu Umar, laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umratun. Nah, orang yang sudah pernah haji berarti gugur kewajiban umrohnya. Nah, kalau belum melaksanakan haji berarti belum gugur umrohnya. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah, Bapak Ibu sudah beriktikad untuk niat ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh untuk menunaikan kewajiban umroh kita. Untuk keutamaan-keutamaan saya kira Bapak Ibu nanti insya Allah akan kita bahas lebih banyak di manasik offline-nya ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin saya hanya mengutip 3 poin saja. Yang pertama, umroh itu bisa menghapus dosa. Al umrotu ilal umroti kafarotun lima bainahuma. Kemudian dihilangkan kefakiran, dilancarkan rezekinya. Bapak Ibu, orang itu kalau ke Baitullah, pulang itu ndelalah Allah paring ya. Allah paring itu, qadarullah itu semakin lancar rezekinya. Memang dalilnya begitu Bapak Ibu. Tapi ubainal haji wal umroti fa innahuma yanfiyani al faqra wa dzunub. Kama yanfi al kiru khobasal hadid wa zahab wal fiddah. Jadi dibersihkan, kefakiran dibersihkan. Tidak ada kefakiran sama sekali. Semakin lancar rezekinya. Dan ketiga, merupakan wafdullah, tamu Allah. Tentunya kalau tamu Allah itu Allah akan memberikan apresiasi, ya, penghormatan. Di antaranya adalah doa kita itu mustajab. Ya. Al-ghazi fisabilillah wal haju wal mu'tamiru wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atohum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, insya Allah nanti akan kita bahas ketika manasik offline-nya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, keutamaan tanah haram Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk hotel Bapak Ibu semuanya di kawasan tanah haram ya. Apalagi mepet dengan Masjidil Haram ya. Tidak jauh dari Masjidil Haram. Nah, setiap kebaikan yang dikerjakan di tanah haram, apapun itu Bapak Ibu, dilipatkan 100.000 kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerjakan apa saja di tanah haram, itu pahalanya dilipatkan 100.000. Bikuli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Ya. Kemudian untuk pengenalan yang ada di Masjidil Haram Bapak Ibu, yang utama itu nomor 1 ya, Hajar Aswad. Kemudian nomor 2 itu pintu Ka'bah. Kemudian nomor 7 itu Makom Ibrahim. Ya. Kemudian nomor 5 Hijr Ismail. Dan nomor 9 itu adalah Rukun Yaman. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya nomor 6 antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Nah, itu ya poin-poin yang utama untuk ibadah umroh kita. Adapun yang lain saya kira ya sekedar uh, wawasan saja. Seperti nomor 3 itu pancuran air itu aja. Next Bapak Ibu, pahala di Masjidil Haram itu kalau kita bisa sholat di dalamnya, afdalu min mi'ati alfi sholatin. Lebih dari 100.000. Kalau di tanah haram 100.000, kalau di dalam Masjidil Haram itu lebih dari 100.000. Masya Allah, okay? Bapak Ibu luar biasa. Nah ini posisi yang tepat untuk multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Berdoa di sini mustajab Bapak Ibu. Ya. Ini Makom Ibrahim, ini Sofa Marwah, kemudian berikutnya di Madinah. Di Madinah, sholat di dalam masjid Madinah itu pahalanya 1.000 pahala. Sholatun fi masjid hada, afdalu min alfi sholatin fi masiwah illa al masjidil haram. Ya walaupun lebih besar Masjidil Haram Bapak Ibu, di Nabawi pun juga diusahakan bisa selalu sholat di Masjid Nabawi.
Karena di situ kita seakan-akan ditunggoni oleh Nabi. Kita disandingi oleh Nabi. Karena Nabi makamnya ada di situ. Nah, keutamaan Raudhah, doanya mustajab, mimbar dan makam Rasulullah itu adalah Raudhah, itu doanya mustajab. Nah, untuk Raudhah Bapak Ibu nanti kita insya Allah di manasik offline nanti kita langsung daftar ke nusuk ya. Nanti Bapak Ibu supaya bawa HP, dipastikan koneksi internetnya, nanti langsung kita daftarkan nusuk biar nanti sesampai di Madinah kita sudah punya tasreh nusuknya. Insya Allah nanti seperti itu. Insya Allah nanti akan kami ajarkan, kami uh, ajari caranya untuk daftar lewat nusuk, lewat HP-nya Bapak Ibu masing-masing. Di Masjid di Nabawi, maaf di Madinah, nanti kita juga akan mengunjungi Masjid Kuba. Pahalanya seperti umroh sholat di Masjid Kuba. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin intinya, yaitu umroh Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu supaya memegang ini, ini kuncinya di sini. Rukun umroh ini. Ini dikerjakan sudah sah umrohnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama ikhram, yang kedua tawaf di Baitullah, yang ketiga sa'i antara Safa Marwah. Yang keempat ini dikerjakan secara berurutan. Nah, rukun itu dikerjakan semuanya, tidak dikerjakan nggak sah umrohnya dan nggak bisa ditebus dengan dam, nah, nggak bisa diwakilkan, itu rukun. Yang kedua wajib. Nah, wajib umroh ini hanya ada dua, yaitu membaca niat di mikot. Yang kedua adalah tahalul. Ya. Wajib umroh ini Bapak Ibu bedanya dengan rukun. Kalau rukun itu tidak dikerjakan langsung nggak sah. Kalau wajib ini tidak dikerjakan, itu bisa sah, tapi harus nebus dengan dam. Misalkan nggak baca niat di mikot, ya harus bayar dam. Agar umrohnya sah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, rukun dan wajib ini supaya benar-benar dipahami. Jadi kuncinya ada di sini. Rukun ini dipekerjakan, sudah sah itu umroh kita. Wajib ini dijaga, jangan sampai tidak mengerjakan. Walaupun bisa ditebus dengan dam, tapi diusahakan wajib ini juga dikerjakan. Adapun yang lain selain uh, Cek, Afwan Ustadz. tetap yang penting rukunnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan. Ustadz saya nggak hafal doa ketika di bukit sofa, tidak apa-apa, tetap sah. Ya. Karena doa-doa itu sunnah, tapi diusahakan tetap dibaca. Baik, sekarang penjelasannya. Yang pertama adalah ikhram. Ikhram itu maksudnya Bapak Ibu membaca niat. Niat di mikot. Ya. Niatnya yaitu labaik Allahumma umrotan. Nah, labaik Allahumma umrotan ini dibaca di mikot. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kita mengawali, memulai ikhram. Itu sudah ditentukan oleh Nabi. Ya, namanya mikot. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ya, kalau mikotnya ini ada 5 ya, Bapak Ibu, nah, untuk masuk ke Mekah. Kebetulan kita langsung ke teknis saja, Bapak Ibu. Kita nanti ke Madinah dulu, nggih. Ya. Maaf, ke Mekah, nggih. Ke Mekah dulu. Iya, Mas Yafi. Ya, kita ke Mekah dulu. Artinya Bapak Ibu nanti mikotnya Bapak Ibu itu berada di Yalamlam. Ya, mikotnya Bapak Ibu di Yalamlam, yaitu di pesawat. Nah, jadi Bapak Ibu orang yang mengendaki haji atau umroh wajib niat ikhram di mikot yang dia lewati, baik melalui jalur darat maupun udara. Sehingga meskipun berada di dalam pesawat, tetap berkewajiban niat ikhram ketika pesawatnya melintasi mikot. Ya, adapun mandi jinabat, sholat 2 rakaat di mikot itu boleh dilakukan, boleh tidak, karena kedua amalan itu merupakan sunnah. Ya, jika mandinya sebelum naik pesawat boleh, pakaian ikhramnya dipakai sebelum naik pesawat juga boleh. Nah, tapi begitu kita melintasi mikot, kebetulan nanti kita langsung ke Mekah, berarti kita akan melintasi Yalamlam, ya.
kita ambil mikotnya sebagaimana orang Yaman, yaitu di Yalamlam. Nanti ketika kita melintasi Yalamlam, kita harus membaca labaik Allahumma umrotan. Ya, jangan sampai nanti ketiduran ya. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu akan saya pandu, akan saya kelilingi tempat duduknya Bapak Ibu, saya pandu untuk membaca niat ikhramnya. Jadi nanti rukunnya dikerjakan, wajibnya juga dikerjakan. Nah, maka nanti teknisnya insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Yafi ya, Bapak Ibu. Kain ikhramnya jangan dimasukkan ke bagasi ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melintasi mikot kok nggak baca niat, berarti meninggalkan wajib. Maka harus kembali ke mikot. Ya. Kalau nggak kembali ke mikot, maka harus bayar dam. Fa in khosya in roja ila waqti fa innahu yuhrimu wa yuhriku lidalika daman. Nah, jadi kalau nggak baca niat di mikot, ya harus nebus dam. Ya. Maka jangan sampai kita nanti tidak baca niat di mikot. Ya. Nanti akan kita pandu Bapak Ibu. Baik, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membaca niat ikhram, ya berarti Bapak Ibu statusnya adalah orang yang ikhram atau muhrim. Ya, maka Bapak Ibu sudah dikotai dengan yang namanya mahduratul ikhram, larangan-larangan ikhram. Ya, nanti larangan-larangan ikhram akan disampaikan Bapak Ibu lebih lanjut nanti ketika manasik offline, dan insya Allah nanti filenya juga dikirim ke grup biasanya oleh kantor seperti itu. Nah, catatan Bapak Ibu untuk wanita yang head, wanita yang head atau nifas tetap berkewajiban untuk membaca niat, ya, membaca niat ikhram di mikot. Ya, nanti umpama ada di antara ibu-ibu yang berhalangan, tetap baca niat ikhram ketika di alam-lam. Sama hukumnya, kalau sudah baca niat sudah keadaan ikhram. Nah, kemudian nanti tawaf dan sa'inya menunggu suci. Kalau sudah mendekati kepulangan atau mungkin bertolak ke Madinah belum suci, maka para ulama membolehkan untuk tawaf dan sa'i, tapi tidak melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, hanya tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Nah, nah ini cara memakai pakaian ihram, insya Allah nanti kita praktekkan ketika sholat semuanya ketutup. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, yaitu tawaf di Baitullah. Caranya wudhu sebelum tawaf. Kemudian masuk masjid, sunahnya membaca doa masuk masjid, Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli, dunubi, waftahli, abu wabah rahmatik. Ya, nanti akan juga kami pandu Bapak Ibu doanya. Kemudian melihat Ka'bah, nanti kita membaca doa, Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron wa mahabatan. Nanti doa-doanya juga akan dikirim Bapak Ibu. Filenya insya Allah seperti itu. Nah, kemudian memulai tawaf, ya, dimulai dari Hajar Aswad, Bapak Ibu. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, ya. Kalau nggak mampu mencium, ya mengusap, atau isaroh. Yang memungkinkan adalah isaroh. Sambil membaca, Bismillah, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar saja juga boleh. Nah, kemudian mengelilingi 7 putaran. Ya, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Ya, selama tawaf diperbanyak zikir. Contohnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Mulai Hajar Aswad sampai Rukun Yaman. Nah, kemudian sampai Rukun Yaman. Nah, ini ada 2 pendapat. Boleh isaroh, boleh tidak. Ya. Membaca Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian di Rukun Yaman ke Hajar Aswad, satu sisi ya, nomor 9 ini ya, ke nomor satu sisi ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ini dikerjakan sampai 7 kali putaran Bapak Ibu semuanya. Ya, mulai Hajar Aswad, nanti berakhir di Hajar Aswad lagi, 7 putaran. Kemudian menuju ke belakang makom Ibrahim.
membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Salat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama sunahnya membaca surat pendek Al-Kafirun, rakaat kedua sunahnya membaca surat Al-Ikhlas. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, baca Al-Fatihah saja. Ini sunnah. Nah, untuk sholat di belakang makom Ibrahim itu tidak harus persis di belakangnya, Bapak Ibu. Umpama rame, krodit, boleh sebelah kanannya, boleh sisi agak belakang, juga boleh. Cari tempat yang nyaman. Bahkan sahabat Umar itu pernah sholatnya itu di luar masjid. Ya. Jadi sholat sunnah tawaf itu di luar masjid. Setelah tawaf, terus menuju ke Zitwa. Zitwa itu di luar masjid. Umar sholat di sana. Berarti boleh sholat di luar pun juga nggak apa-apa. Nah, mungkin suatu saat nanti kalau pas krodit delalah Bapak Ibu, kita menuju ke Sa'i Sofa Marwah, sholatnya di antara Sa'i Sofa Marwah, nggak apa-apa. Nah, Sa'i Sofa Marwah itu bukan masjid, itu di luar masjid. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini hadisnya, dalam hadis riwayat Muwatta Malik. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita menuju ke Bukit Sa'i Sofa Marwah, Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Nah, sebelumnya disunahkan untuk minum air zam-zam. Salah satu doanya, Allahumma ini asaluka ilman nafian wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Tidak harus doa ini Bapak Ibu. Doanya bebas. Kalau dalam hadis sahih itu dijelaskan ma'uz zam-zam lima suribalah. Zam-zam itu diminum sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita ingin sehat ya minum zam-zam, doa aja minta sehat. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab juga boleh, silakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan syarat sah tawaf. Niat dalam hati, suci dari najis, ya. Kemudian suci dari hadas, maksudnya harus punya wudu, ya. Kemudian tidak nifas, tidak junub, tidak keadaan haid, ya. Kecuali dalam kondisi tertentu yang tadi saya jelaskan, sudah mau pulang kok belum suci, nah baru itu diperbolehkan. Menutup aurat, ya, berada di Masjidil Haram, tawaf mulai Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, Ka'bah selalu di sebelah kiri, ya, di luar bangunan Ka'bah, maksudnya tidak di dalam Hijr Ismail, di luar Hijr Ismail, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kalau ragu-ragu Bapak Ibu antara 3 dan 4 misalkan, ya maka memilih yang hitungan terkecil 3. Kalau ragu-ragu. Dan mualah itu sekali session selesai. Maksudnya tidak boleh berhenti dalam waktu yang lama. Nah, dapat 3 putaran, terus pulang ke hotel, dilanjutkan besok itu nggak boleh. Ya, tapi harus mualah. Langsung satu session itu selesai. Kalau berhenti sejenak, mungkin capek, duduk-duduk dulu, lanjut, kemudian dilanjutkan boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, ya, tawaf itu boleh berbicara, boleh minum, boleh istirahat sejenak. Nah, yang dimakruhkan itu mengeraskan suara. Doanya keras-keras itu mengganggu orang lain. Banyak bicara urusan dunia. Tawaf dalam keadaan menahan kencing atau berak. Mengusap-usap makom Ibrahim, tembok Ka'bah, selain Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Nah, itu dimakruhkan. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir ini ya, yaitu sa'i. Ya. Setelah tawaf selesai, kemudian menuju ke Bukit Sofa mengerjakan sa'i, rukun yang ketiga. Nah, caranya ketika dekat dengan Bukit Sofa, ya Bapak Ibu membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian naik Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la anjaza wa'dahu wa nasara abdah wa zamal azaba wahdah. Ini dibaca 3 kali, ya. Kemudian boleh ditambah doa-doa yang lain, silakan. Kemudian turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, ya. Untuk laki-laki, ketika melintasi lampu hijau disunahkan untuk lari cepat. Ya, namanya sa'i itu, ngincik lari cepat.
Untuk perempuan tetap jalan biasa sambil membaca Robbi fir warham wa anta a'azul akrom. Sampai di Bukit Marwa melakukan seperti yang dilakukan di Bukit Sofa. Mendekati Bukit Marwa itu membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di atas Bukit Marwa menghadap ke Ka'bah berdoa seperti yang dibaca di Bukit Sofa. Nah ini dikerjakan 7 kali. Dari Bukit Sofa menuju Marwa itu 1, dari Marwa ke Sofa itu 2. Sampai 7 kali. Sehingga berakhir yang ketujuh itu di Bukit Marwa. Bapak Ibu selama sa'i Sofa Marwa itu nggak ada doa khusus Bapak Ibu ya. Jadi boleh Bapak Ibu mau doa apa saja, mau zikir, mau baca Quran, mau membaca doa-doa titipan itu diperbolehkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna maju'ilat tawaf fil baiti wa baina sofa wal marwa wa romyul jimar li iqamati zikrillah. Jadi memang tujuannya untuk zikir pada Allah. Silakan mau baca apa saja boleh. Nah ini rumusnya Bapak Ibu. Ya. Di Bukit Sofa itu hitungan genap 2, 4, 6. Kalau di Bukit Marwah itu hitungan ganjil 1, 3, 5, 7. Jadi ketika kita naik Bukit Sofa itu belum dihitung. Nah, turun menuju Marwah baru 1. Terus Marwah menuju Sofa 2. Sofa menuju Marwah 3. Marwah menuju Sofa 4. Sofa menuju Marwah 5. Marwah menuju Sofa 6. Sofa menuju Marwah 7. Jadi berakhir ya 7 itu di Bukit Marwah. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah tahalul. Setelah di Bukit Marwah, nanti Bapak Ibu tahalul, cukur gundul atau cukur pendek. Ini hukumnya wajibnya umroh. Ya. Untuk ibu-ibu ya cukup di apa namanya dipotong sedikit saja. Laisa ala nisa halkun innama ala nisa at-taqsir. Jadi perempuan itu cukup taksir ya, cukur pendek biasa, cukup dipotong krik sedikit aja untuk perempuan. Syarat sah sa'i Bapak Ibu harus didahului dengan tawaf. Dimulai di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwa. Disempurnakan 7 putaran, dilaksanakan di tempat sa'i. Istiab. Istiab itu tidak memotong putaran. Maksudnya harus naik bukit dulu. Walaupun naiknya sedikit, terus turun. Itu sudah sah. Tapi kalau belum naik, langsung muter. Itu nggak boleh. Tidak sah. Nah, mualah sama seperti tadi, 1 season ya. Jadi nggak boleh berhenti yang waktunya lama. Dapat 3, terus pulang ke hotel, besoknya dilanjutkan, itu tidak sah. Jadi harus mualah. Nah, hukum yang terkait dengan sa'i Bapak Ibu, sa'i itu tidak ada kewajiban harus suci, tidak. Ya. Sa'i keadaan najis pun boleh. Sa'i tidak harus dalam keadaan suci dari hadas. Maksudnya umpama batal, nggak punya wudhu, itu nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti menahan wudhunya itu ketika tawaf saja. Setelah selesai tawaf tidak harus langsung mengerjakan sa'i, boleh istirahat dulu, tapi ya jangan lama-lama. Tidak disyariatkan mengerjakan sa'i sunnah, nggak ada. Kalau tawaf sunnah ada, kalau sa'i sunnah itu nggak ada Bapak Ibu. Ketika sa'i, pakaian ikhram laki-laki bebas. Mau disilangkan, bau kanan kelihatan, mau ditutupkan, kedua baunya ketutup, itu boleh. Nah, dan itu semuanya dikerjakan secara berurutan Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li ta'khudu manasikakum, ikuti manasik kalian." Maksudnya ikuti manasik seperti yang aku kerjakan, yaitu berurutan. Ya, ikhram, kemudian tawaf di Baitullah, sa'i Safa Marwah. Nggak boleh dibolak-balik. Ya, ikhram, mau tawaf kok rame. Lihat di tempat sa'i kok sepi. Udah sa'i dulu aja Ustadz. Nggak boleh. Itu nggak sah. Harus berurutan. Ikhram, tawaf, sa'i. Ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, nanti kalau meninggalkan apa namanya kota Mekah, mengendaki untuk tawaf boleh. Itu sunnah. Nah, jadi tawaf wada itu umroh tidak ada Bapak Ibu. Nah, kalau haji ada. Nah, kalau umroh ya cuma sunnah, tawaf sunnah biasa. Nah, jadi kalau mengerjakan tawaf mau meninggalkan Mekah ya boleh. Tidak mengerjakan pun juga boleh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Ya, nanti untuk sesi pertanyaan bisa
dibantu oleh Mas Yafi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke sesi teknis, jika ada pertanyaan seputar ibadah umroh, boleh ditanyakan ke Ustadz Abdul Razak. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh nyalakan voice-nya atau boleh via chat. Insya Allah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti setelah ini boleh chat japri ke saya yang biasa share-share di grup. Itu nomor saya pribadi. Boleh chat ke saya atau boleh chat ke Ustadz Rozak. Ustadz Rozak ada juga nomornya di grup. Ustadz Rozak namanya ada. Jelas insya Allah. Jika ada pertanyaan boleh japri melalui saya dan Ustadz Rozak Bapak Ibu. Atau boleh ditulis nanti saat manasik offline. Ditanyakan langsung saat manasik boleh juga. Baik Bapak Ibu, cara selanjutnya ialah sesi teknis ya insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Izinkan saya men-share file untuk teknis terlebih dahulu. Nah, ada chat masuk ya. Untuk pakaian ihram berarti kita pakai langsung sebelum berangkat ya. Betul. Mohon maaf. Untuk pakaian ihram disiapkan, namun untuk memakainya yang laki-laki bisa nanti di dalam pesawat atau juga sebelum masuk pesawat. Nah, saran dari kami ialah untuk memakai kain ihram di dalam pesawat saja. Nanti insya Allah dibimbing bersama Ustadz Rozak dan diingatkan kapan menggunakan kain ihramnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan dari awal, ini dingin banget Bapak Ibu nanti di dalam pesawat seperti itu. Ya, saya menambahkan Mas Yafi. Boleh. Jadi bapak-bapak khususnya ya, untuk kain ikhram disiapkan di tas ransel atau tas tenteng atau tas kabin, jangan dimasukkan di bagasi. Nah, nanti Bapak Ibu, eh, 20 menit sebelum landing itu nanti kita akan ada di Yalamlam. Namun Bapak Ibu nanti akan saya pandu sebelum itu. Jadi eh, pesawat Saudi itu Bapak Ibu nanti akan dibagi makan 2 kali. Nah, 2 jam awal, kemudian 2 jam akhir. Nah, jadi pas 2 jam akhir itu, pas pembagian makan itu Bapak Ibu, atau sebelum pembagian makan itu, Bapak-Bapak nanti segera ganti ikhramnya, ganti pakaian ikhram. Kebetulan pesawat Saudi itu ada musolanya Bapak Ibu, di belakang itu ada musolanya. Nah, nanti bisa Bapak-Bapaknya ganti di sana, ya. Terus sudah siap, ya, perkiraan antara 1 jam terakhir itu sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah stay di tempat duduk, kemudian nanti ya 30 menit lah paling enggak, atau mungkin 45 menit sebelum Kak Papa kita membaca niat, daripada nanti kita bacanya mepet-mepet, kemudian nanti malah melewati mikot, nanti kena dam. Nah, jadi baca niat sebelum mikot itu boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu Mas Yafi. Baik Bapak Ibu, izin saya lanjut ke sesi teknis ya. Insya Allah jika ada pertanyaan terkait ibadah, boleh japri kami selaku panitia ataupun juga boleh japri ke Ustadz Rozak. Dan kemudian untuk kalau baik Ustadz Rozak boleh dijawab dulu sebelum saya mulai ya yang di chat. Kalau untuk akhwat pakai pakaiannya apa? Kalau akhwat itu bebas ya, ibu-ibu itu pakainya bebas. Ya, yang penting menutup aurat dan tidak pakai cadar dan tidak pakai kaos tangan. Warna bebas, mau warna hitam, mau warna putih, batik pun juga nggak apa-apa, bebas. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya ke sesi teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 13 Agustus 2025 program 12 hari. Nah, Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sekarang ini adalah rekomendasi bawaan. Insya Allah rekomendasi bawaan di sini sudah kami sesuaikan untuk 12 hari lamanya selama Bapak Ibu nanti eh, program umroh ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa baca kembali file di grup. Namun yang perlu dicatat ya dan perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu perlu membawa
pelembab wajah karena saat ini sedang musim panas Bapak Ibu. Cuacanya cukup tinggi di siang hari mencapai 44 derajat Bapak Ibu atau bisa 45. Jadi Bapak Ibu dicatat ya untuk membawa pelembab wajah atau skincare agar nggak kering banget Bapak Ibu, bibir nggak pecah, hidung nggak kering banget gitu Bapak Ibu ya. Jadi dicatat di sini ada ya perawatan wajah dan tubuh pelembab body lotion dan lain-lain. Ini boleh dicatat dan digarisbawahi Bapak Ibu karena saat ini musimnya sedang musim panas, jadi Bapak Ibu harap menyiapkan pelembab wajah seperti merek Vaseline ini Bapak Ibu ya, Vaseline atau lip balm boleh nanti disiapkan dari Indonesia lebih baik. Walaupun di sana juga banyak yang jual ya Bapak Ibu ya, namun lebih baik disiapkan dari Indonesia karena Bapak Ibu nanti akan umroh terlebih dahulu, malam hari langsung tiba di kota Mekah, kemudian langsung umroh. Nah, kalau belinya besok kan telat Bapak Ibu ya, telat sih enggak, cuman ini mepet dan istirahat gitu untuk istirahat hari esoknya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya juga ini masih rekomendasi bawaan ya. Charger power bank. Nah, di sini dicatat Bapak Ibu jika ingin membawa power bank maksimal 10.000 mAh atau 10.000 mAh. Jangan melebihi 10.000 mAh seperti itu. Kacamata hitam Bapak Ibu juga boleh dibawa untuk city tour karena sedang musim panas. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ini harap diperhatikan undangan manasik umroh offline. Insya Allah manasik umroh offline hari Selasa 13 Agustus 2025 pukul 10 pagi. Jadi insya Allah kita manasik offline-nya jam 10 pagi sudah berkumpul sampai dengan selesai. Ini kemungkinan sampai sebelum asar Bapak Ibu, sampai jam 2 siang. Lokasinya di Citadines Connect Airport Jakarta. Ini hotel Bapak Ibu ya. Hotel Citadines Connect Airport Jakarta. Ini alamatnya dan insya Allah nanti H-1 atau H-2 kami selaku panitia akan men-share dan mengingatkan kembali untuk apa saja barang bawaan. Kemudian juga akan kami ingatkan tempat untuk manasik offline-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Harap dicatat ya. Insya Allah kita berkumpul 13 Agustus jam 10 pagi sampai dengan selesai. Harap Bapak Ibu sudah datang dari sebelum jam 10 agar jam 10 pagi sudah bisa kami mulai acaranya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Dress code keberangkatan. Nah, ini seragam Bapak Ibu ya, yang sudah kami berikan kain batiknya. Yang sudah dijahit, Bapak Ibu boleh silahkan memakai dari awal saat berkumpul manasik di Hotel Citadines Connect. Langsung dipakai seragamnya. Kemudian juga jika memang tidak sempat untuk dijahit dan belum menjahitnya, Bapak Ibu boleh tidak menggunakannya. Namun saran kami demi keseragaman bersama Bapak Ibu menggunakan seragam batik travel yang sudah kami berikan. Baik, saya lanjut. Bagasi jamaah. Seluruh jamaah mempersiapkan koper dan diberi nama lengkap sesuai nama paspor. Nah, baik Bapak Ibu, seperti contoh di sini ya. Minimal kecil seperti ini, Bapak Ibu memberi nama lengkap sesuai nama yang ada di paspor. Baik mau di depan di atas sini atau di depan sini Bapak Ibu besar boleh tafadol bebas yang penting koper besar dan koper kecil wajib diberi nama agar tidak tertukar dan agar memudahkan kami tim panitia memberikan tag bagasi nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kilogram, bawaan kabin 7 kilogram. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat 50% dari jumlah jamaah. Jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke pesawat. Dua koper masuk ke bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Jumlah bagasi besar ini maksimal 23 kilogram dan koper kecil jika Bapak Ibu ingin membawa ke dalam pesawat maksimal 7 kilogram. Nah, saran dari kami seluruh koper Bapak Ibu dua koper ini masuk ke dalam bagasi saja, tidak perlu dibawa ke kabin agar memudahkan Bapak Ibu yang nggak perlu bawa-bawa ke koper ke kabin. Nah, namun perlu dicatat seperti yang tadi disampaikan Ustadz Rozak, yang laki-laki jangan lupa membawa kain ihram dipisahkan di tas ransel seperti itu. Jadi
manfaatkan tasarut yang sudah kami berikan itu diisi dengan kain ihram atau Bapak Ibu jika ingin membawa ransel sendiri untuk mengisi kain ihram boleh diperbolehkan. Hanya bapak-bapak ya yang membawa kain ihram. Yang ibu-ibu nggak perlu bawa kain ihram. Yang ibu-ibu hanya menggunakan mukena ataupun seragam yang sedang dipakai. Itu juga sudah bisa menjadi pakaian bermikot nantinya seperti itu. Baik, saya lanjut. Gunting, gunting kuku dan lain-lain wajib masuk ke bagasi. Nah, di sini adalah alat tajam Bapak Ibu ya, gunting, gunting kuku, pisau, cutter yang membawa wajib masuk ke koper besar Bapak Ibu. Jangan sampai dimasukkan ke tas ransel. Alat-alat tajam wajib masuk ke koper besar. Kemudian cairan 100 mili yang melebihi 100 mili wajib masuk ke koper besar juga. Bapak Ibu yang membawa skincare, sampo, sabun juga wajib masuk ke koper besar kalau melebihi 100 mili. Kalau seperti odol yang nggak sampai 100 mili itu boleh dibawa di tas ransel. Kemudian power bank. Bapak Ibu yang membawa power bank maksimal 10.000 mAh dan power bank wajib dimasukkan ke tas ransel. Jangan dimasukkan ke dua koper ini. Jadi power bank Bapak Ibu dipisahkan, dimasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian juga yang membawa laptop, alat elektronik lainnya seperti laptop, kemudian yang membawa hair dryer jika membawa ataupun kipas tangan, ini semuanya harus dimasukkan ke tas ransel. Elektronik yang ada baterainya wajib dimasukkan ke tas ransel, jangan dimasukkan ke dalam koper seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Aturan seat pesawat grup umroh. Tiket grup umroh Saudi Airlines atau grup umroh, aturan dasarnya adalah random seat, tidak bisa request berurutan. Khusus di Jakarta, tim handling akan memfasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Namun kadang tetap tidak berurutan. Teknisnya ketika sudah duduk rapi di dalam pesawat baru saling bertukar. Ketika kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja diberlakukan check-in counter maskapai secara mandiri. Tiap jamaah akan antri satu persatu untuk profiling bagasi dan tiket oleh petugas. Sedikit saya jelaskan Bapak Ibu ya. Umumnya tiket grup umroh adalah random seat Bapak Ibu, tidak bisa request sesuai keluarganya masing-masing. Namun, alhamdulillah di Wafdullah kami menggunakan tim handling dan difasilitasi oleh tim handling untuk booking seat. Jadi Bapak Ibu sudah kami atur ya. Seat di pesawatnya insya Allah sudah kami atur. Istri dengan suaminya, dengan anak-anaknya itu kami atur berurutan berdekatan dengan keluarganya masing-masing. Jadi nggak perlu request lagi. Kami akan langsung bookingkan berurutan sesuai keluarganya masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Namun tetap tidak bisa request contoh Mas, saya mau dong di belakang bisnis kursinya atau Mas saya mau dong di belakang di samping jendela kursinya. Nah, ini tidak bisa request posisi Bapak Ibu. Hanya requestkan berurutan sesuai keluarganya masing-masing. Nah, ini gambaran handling di Indonesia ya Bapak Ibu. Nanti koper Bapak Ibu akan kami antrikan di depan counter check-in seperti ini. Kemudian ini gambaran handling di Arab Saudi. Nanti Bapak Ibu koper yang disetor di Indonesia yang disetor di sini saat manasik nanti disetor. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkan koper ke kami. Bapak Ibu akan menerima koper di Hotel Mekah nantinya. Seperti gambar di kanan saya ya. Kamar 4120. Nah, di depannya ada kopernya nih. Koper ini penghuni kamar dalamnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan menerima koper di depan kamar masing-masing. Jadi enak kan kalau nggak perlu bawa-bawa koper kabin ke dalam pesawat. Namun kalau memang ada jamaah yang membawa koper kabin ke dalam pesawat, diperbolehkan. Namun untuk koper kabin yang dibawa pesawat menjadi tanggung jawab masing-masing. Bukan tetap kami tidak kami handling koper kabin yang dibawa ke pesawat seperti itu. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, Raudoh sebagai alternatif untuk memasuki Raudoh saat ini harus menggunakan aplikasi Nusuk. Nah, insya Allah setelah manasik online ini, setelah selesai saya akan langsung share ke grup tutorial menggunakan aplikasi Nusuk untuk mengambil antrian masuk Raudoh. Jadi saat ini oleh dari Muasasah Raudoh tidak bisa diterbitkan Bapak Ibu. Namun memang Bapak Ibu sebagai alternatifnya memasuki Rodo menggunakan aplikasi Nusuk yang tadi Ustadz Rozak juga bilang insya Allah dibantu di manasik offline. Namun setelah ini saya akan share tutorial videonya untuk menginstal aplikasi Nusuk agar bisa masuk Rodo. Bapak Ibu yang sudah mengikuti tutorialnya insya Allah mudah nanti
tinggal download aplikasi Nusuk, kemudian nanti saya share juga untuk visa dan tiket Bapak Ibu didaftarkan, dimasukkan ke dalam aplikasi Nusuk, Bapak Ibu membuat akunnya, setelah itu nanti bisa mengambil antrian untuk masuk Raudo. Insya Allah mudah Bapak Ibu, nanti setelah ini saya share, besok Bapak Ibu Sabtu atau Ahad boleh langsung daftar Raudo, tidak perlu menunggu saat manasik offline nantinya. Seperti itu, khawatir saat manasik offline jadwalnya sudah full. Namun lebih baik Bapak Ibu mendaftar langsung di rumah masing-masing. Karena Bapak Ibu Mekah dulu, kalau memang belum daftar di rumah, nanti di manasik offline akan kami bantu. Insya Allah masih akan tetap dapat jadwalnya. Alhamdulillah karena ini jadwalnya Mekah dulu ya. Jadi masih ada spare waktu yang panjang untuk menyiapkan aplikasi Nusuk untuk masuk ke Raudo. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini saya akan share langsung tutorialnya. Nah, Bapak Ibu, ini itinerary gambaran perjalanan kegiatan Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah. Insya Allah Bapak Ibu programnya adalah umroh dulu ya, 12 hari programnya Mekah dulu. Jadi Bapak Ibu nanti berkumpul, kemudian Insya Allah tanggal Rabu 13 Agustus di sini Bapak Ibu berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini berkumpul bareng-bareng dengan kami karena Kak, tanggal 13 Agustus jam 10 pagi tadi jadwalnya Bapak Ibu manasik. Nah, Bapak Ibu manasik jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu, kami sudah siapkan mobilnya, shuttle-nya dari hotel. Bapak Ibu menuju ke bandara bareng-bareng bersama kami. Jadi nggak perlu menyiapkan kendaraan pribadi Bapak Ibu dari hotel ke bandara. Nah, namun jika memang ada keluarga yang mengantar, boleh nanti dari hotel boleh ikut manasik, kemudian setelah itu bareng-bareng ke bandara yang keluarga masing-masing yang mengantar menggunakan kendaraan pribadinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu setelah manasik kita berkumpul di bandara insya Allah jam 2 siang. Kemudian pengarahan teknis, check-in imigrasi dan lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu akan take off pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Dan insya Allah Bapak Ibu akan tiba di Jeddah, Arab Saudi pukul 23.05. Nah, ini waktunya di pesawat nanti mohon dimanfaatkan untuk istirahat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tiba di kota Mekah ini 23.05. Kemudian setelah tiba di Jeddah, Bapak Ibu check out imigrasi, kemudian menuju kota Mekah. Kemungkinan Bapak Ibu ini sampai di kota Mekah jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Insya Allah semoga masih sempat untuk sholat subuh, masih dapat sholat subuh di Masjidil Haram. Insya Allah masih dapat Bapak Ibu ya. Kemudian hari kedua Bapak Ibu, oh ini masuk ke hari kedua Bapak Ibu ya mohon maaf. Menuju kota Mekah ini Bapak Ibu masuk ke hari kedua. Jadi pelaksanaan umroh itu juga sudah di dini hari di hari kedua. Setelah itu, setelah umroh, setelah sholat subuh, Bapak Ibu istirahat, kemudian tidak ada kegiatan apa-apa di hari keduanya. Bapak Ibu free, dimanfaatkan untuk istirahat dan dimanfaatkan untuk sholat ibadah 5 waktu di Masjidil Haram. Kemudian hari ketiga, Bapak Ibu sholat Jumat karena bertepatan di hari Jumat. Tanggal 15 Agustus, hari ketiga Bapak Ibu sholat Jumat di Masjidil Haram. Setelah sholat Jumat, Bapak Ibu tidak ada kegiatan apa-apa. Dimanfaatkan waktunya untuk sholat perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kemudian hari keempat, insya Allah Bapak Ibu city tour ke kota Taif. Dan hari kelimanya Bapak Ibu city tour kota Mekah. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, hari keempat Bapak Ibu city tour kota Mekah. Dan hari kelima Bapak Ibu city tour kota Taif. Di sini kebalik ya, nanti saya revisi yang di grup. Kemudian hari keenamnya Bapak Ibu check out Hotel Mekah. Hari keenamnya insya Allah Bapak Ibu menuju Madinah menggunakan kereta cepat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hari ketujuh, Bapak Ibu di Madinah kegiatannya bebas. Di sini insya Allah semoga Bapak Ibu jadwal masuk Raudoh ya. Nanti saya rekomendasikan juga di grup Bapak Ibu menginstal aplikasi Nusuk, kemudian mendownload aplikasi Nusuk. Kemudian ambil antrian di aplikasi Nusuk untuk masuk Rodoh di tanggal 19 Bapak Ibu. Karena tanggal 19 Bapak Ibu tidak ada kegiatan apapun di Madinah. Jadi rekomendasi dari kami Bapak Ibu mengambil antrian di aplikasi Nusuk untuk ke Rodoh di tanggal 19 Agustus. Jika memang 19 Agustus tidak dapat masih bisa insya Allah di tanggal 20 dan 21. Rekomendasi dari kami di tanggal 19 sampai tanggal 22 Bapak Ibu yang maksimal.
Jadi nanti harap diperhatikan untuk mengambil antrian rodoh di tanggal 9 Agustus, 19 Agustus sampai tanggal 22 Agustus. Insya Allah Bapak Ibu waktunya panjang di Madinah. Insya Allah masih dapat rezeki untuk masuk ke rodoh seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian hari ke-8 Bapak Ibu di sini City Tour Kota Madinah. Insya Allah rutenya nanti ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, dan nanti masih ada juga destinasi lainnya insya Allah. Kemudian hari ke-9 Bapak Ibu tidak ada kegiatan, istirahat dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Yang mau beli oleh-oleh boleh nanti di sini nih tafadol. Bisa minta antar bisa minta antar bersama Ustaz Rozak nanti. Kemudian hari ke-10 Bapak Ibu City Tour sekitar Masjid Nabawi. Rutenya nanti ada Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, kemudian juga ada Makam Baki, ada juga Masjid Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada juga nanti Sakifah Bani Saidah di sekitar Masjid Nabawi. Hari ke-11-nya Bapak Ibu check out Hotel Madinah. Nah, di sini check out Hotel Madinah, kemudian Bapak Ibu menuju bandara, flightnya Bapak Ibu menuju Jakarta pukul 22.05. Insya Allah Bapak Ibu take off dari Madinah menuju Jakarta pukul 22.05 dan Bapak Ibu akan tiba di hari ke-12 pukul 12.15 atau ba'da zuhur. Insya Allah Bapak Ibu tiba di Soekarno-Hatta jam 12:15 siang. Nah, setelah tiba di Soekarno-Hatta, nanti insya Allah bertemu dengan kami selaku panitia. Kemudian juga akan kami berikan sertifikat, kemudian makan siang, dan Bapak Ibu menunggu koper dan zam-zam sambil dibagikan nanti insya Allah. Nah, ini untuk hotel Bapak Ibu selama di Madinah dan Mekah. Di Madinah hotel yang platinum adalah Frontaiba dan yang di Mekah Pullman Zamzam dan Swiss Al Makom seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hotel silver yang memilih paket silver di Madinahnya Arkan Al Manar dan di Mekahnya Fuad Hotel seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah hotelnya semuanya dekat ya. Apalagi Hotel Platinum ini pelataran Masjid Nabawi dan pelataran Masjidil Haram. Kemudian hotel yang silvernya ini juga dekat dari Arkan Al-Manar ke Masjid Nabawi cukup jalan kaki 5 menit. Kemudian juga yang di Mekahnya Fuad Hotel ini jalan kaki juga cuma 5 menit ke Masjidil Haram. Seperti itu Bapak Ibu. Paspor. Selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider atau muasasah untuk menghindari pelanggaran keimigrasian Arab Saudi. Paspor akan diserahkan kembali pada saat kepulangan di Bandara Madinah. Mohon maaf Bapak Ibu di sini di Bandara Madinah. Identitas selama umroh adalah ID card resmi jamaah umroh dari Kemenak Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selama di Arab Saudi nanti Bapak Ibu saat landing di Jeddah kemudian masuk ke bis insya Allah nanti paspor akan dikumpulkan oleh Ustadz Abdul Razak. Jadi seluruh paspor jamaah dikumpulkan ke mutawifnya. Jamaah tidak diperkenankan untuk memegang paspor. Nanti paspor akan kami bagikan kembali saat di Bandara Madinah. Seperti itu. Identitas Bapak Ibu selama umroh adalah ID card resmi dari Kemenak. Seperti itu. Nanti ada foto Bapak Ibu di situ, ada namanya, ada nomor paspornya, dan ada barcode ya di situ bisa di barcode. Barcode-nya masuk ke website Kemenak langsung. Resmi jamaah umroh dari Wafdullah ada namanya masing-masing Bapak Ibu seperti itu. Baik, saya lanjut. Ini perkiraan cuaca di Madinah dan di Mekah Bapak Ibu ya. Ini perkiraan cuaca di Google Bapak Ibu. Saya mengutip dari Google nih. Di siang hari ini cuacanya 39 derajat. Nah, faktanya di sana Bapak Ibu, per kemarin itu cuacanya 44 derajat Bapak Ibu di siang hari. Bisa lebih panas dari yang diperkirakan di Google. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa membawa pelembab yang tadi saya ingatkan ya, pelembab atau skincare agar tidak pecah-pecah bibirnya dan juga tidak kering hidungnya dan pipinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kepulangan ke tanah air insya Allah pada hari Ahad 24 Agustus pukul 12.15 kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah proses imigrasi, cukai jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam Bapak Ibu. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai ibadah umroh kita semua dengan umroh yang mabrur dan makbul. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ya. Insya Allah
Bapak Ibu akan landing dan tiba di Jakarta pukul 12.15. Setelah landing, Bapak Ibu menuju gate exit umroh. Setelah check out dari pesawat, kemudian check out imigrasi, Bapak Ibu menuju lounge umroh atau gate exit umroh. Nanti insya Allah bertemu dengan kami, panitia Jakarta. Nah, saat tiba di Jakarta, nanti kami akan membagikan sertifikat dan makan siang untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh makan siang terlebih dahulu sambil menunggu bagasi Bapak Ibu dan zam-zam Bapak Ibu. Nah, insya Allah di sini bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Nah, ini hanya estimasi Bapak Ibu ya. Biasanya 2 jam lebih juga sudah selesai. 2 jam sudah selesai bagasi dan zam-zamnya insya Allah. Jadi mohon kerelaan waktunya saat pulang nanti. Bagasi dan zam-zam memang cukup lama Bapak Ibu seperti itu. Baik, nah ini adalah gambaran kota atau paket roaming selama umroh di sana. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga di aplikasi masing-masing ya, di My Telkomsel, di Indosat, di Bima Plus, di Tri atau di XL. Nah, bisa juga dibeli lewat marketplace, marketplace Bapak Ibu. Shopee, Tokopedia, M-Banking. Nah, ini bisa juga dibeli di situ Bapak Ibu. Nah, untuk paket roaming, Bapak Ibu membelinya nanti saat di manasik ya. Jangan beli dari hari ini. Rugi Bapak Ibu karena ada harinya. Beli kuota roaming, nanti dibeli saat manasik. Insya Allah bisa saya pandu juga nanti. Saat manasik saya bantu untuk membeli kuota roaming selama umroh Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu, eh setelah ini sesi tanya jawab ya terkait teknis. Boleh Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan via chat atau voice Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Saya bacakan untuk yang pertanyaan di chat dulu ya. Kalau untuk Ahwat, makanya oh ini sudah Selasa itu bukannya tanggal 12 Agustus ya Ustadz. Oh, baik, saya cek tanggal dulu ya Bapak Ibu. Takut salah saya. Oh iya. Untuk manasik offline-nya hari Selasa apa hari Rabu, Hari Mas? Rabu ya, mana sih offline hari Rabu berarti. Di sini ada kesalahan penulisan nih. Berarti manasik offline-nya insya Allah hari Rabu Bapak Ibu. Bukan hari Selasa. Tanggal 13 Agustusnya. Rabu 13 Agustus. Manasik offline-nya insya Allah Bapak Ibu hari Rabu jam 10 pagi ya. Ini saya update juga nanti di grup setelah ini. Baik, kalau saat berangkat ada jamaah perempuan yang lagi head bagaimana Ustadz? Baik, Ustadz Rozak boleh tafadol dijawab. Ya, seperti yang disampaikan tadi, jadi yang perempuan berhalangan tetap membaca niat di alam lam. Nanti dibaca niatnya, labbaik Allahumma umrotan, kemudian nanti sampai di Mekah, menunggu sampai suci. Kalau mendekati hari H atau paling enggak ya 2 hari sebelum keberangkatan ke Madinah kok belum suci, para ulama membolehkan tawaf dan sa'i tanpa sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Seperti itu, Ibu. Baik. Syukron Ustaz. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait teknis boleh, terkait ibadah juga boleh. Insya Allah sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya atau Ustadz Rozak via chat WA ya. Atau juga nanti insya Allah grup akan kami buka beberapa hari ke depan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Rozak yang telah mengisi manasik pada malam hari ini. Syukron, jazakumullah khairan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Amin. sebelumnya saya memohon maaf kepada seluruh jamaah sekalian bila ada penyampaian yang kurang berkenan dan kata-kata yang sering salah, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan beristirahat.